Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apa? Liu Wang dan rombongannya benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan rasa sedih dan penasaran. Sungguh menyedihkan. Danau emas yang kalian anggap sebagai tempat suci klan Liu adalah tempat yang telah membunuh leluhur pertama kalian. Aku yakin puluhan hingga ratusan dari orang-orang klan Liu juga terbunuh di dalam dunia kecil ini. Apakah benar demikian? Tanya King Ruo. Benar Tuan Muda, jawab Liu Heng membenarkan pernyataan King Ruo dengan wajah serius. Itu semua karena kalian telah menyimpan benda yang ternyata bukan milik kalian. Jikapun kalian memilikinya, setidaknya kalian harus mengetahui rahasia benda itu, supaya kalian dapat menaklukkannya dengan benar, ucap King Ruo datar, membuat Liu Wang dan rombongannya semakin sedih. Tuan Muda, kami semakin tidak mengerti, ucap Liu Ninglong dengan wajah serius. Yang mulia, para jenderal, di dasar danau ini, ada patahan tongkat emas langit, yang merupakan senjata utama Shen Guoshi Yisheng, yang terbunuh oleh leluhur utama King Tian. Apakah kalian pernah mendengar kisah itu? Tanya King Ruo. Liu Wang dan rombongannya yang terdiam mematung, menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kami pernah mendengar kisah kuno itu, tetapi kami tidak tahu bahwa benda yang ada di dasar danau itu adalah patahan tongkat emas Shen Guoshi Yisheng. Kekuatan spiritual emas yang ada pada danau ini, itu berasal dari patahan tongkat emas Shen Guoshi Yisheng tersebut. Namun selain dapat menyembuhkan, tongkat itu juga dapat membunuh. Pada jarak 200 hingga 300 meter, patahan tongkat itu akan melepaskan segel formasi jiwa darah, yang dapat membunuh siapapun, ucap King Ruo menjelaskan. Penjelasan King Ruo membuat Liu Wang dan rombongannya terdiam, dan menemukan alasan para murid klan yang tewas ketika sedang berlatih di dalam danau tersebut. Tuan Muda, jadi apa yang harus kami lakukan? Tanya Liu Wang. Yang mulia tetap bisa menggunakan danau emas ini sebagai tempat latihan, namun jangan sampai mendekati dasar danau, karena patahan tongkat itu sangat membenci keturunan Liu Tian. Tapi apakah ini tidak berbahaya? Lalu mengapa bisa demikian? Selama yang mulia tidak mendekati patahan tongkat emas itu, danau ini aman. Dan selamanya bisa digunakan untuk tempat berlatih dan memulihkan diri. Alasan patahan tongkat emas itu membenci klan Liu, itu karena patahan tongkat emas telah memiliki setengah kesadarannya, dan mengetahui bahwa Liu Tian adalah orang yang telah menyegelnya di dalam dunia kecil ini, jawab King Ruo. Tuan Muda, lalu apa hubungannya dengan hal itu? Jenderal, pusaka yang telah memiliki kesadaran, tentu mencari orang yang memiliki garis darah dari tuannya. Jika mereka dipisahkan, bukankah mereka akan marah? Bahkan patahan tongkat itu juga telah menyerap leluhur Liu Tian tanpa sisa, ucap King Ruo, membuat rahang Liu Wang membeku. Tuan Muda King Ruo, bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Liu Wang. Aku telah memeriksa patahan tongkat emas itu, dan menemukan darah kuno yang sama dengan kekuatan darah leluhur Liu Lao. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Penjelasan King Ruo akhirnya menyingkapkan rahasia danau emas yang selama ini terus mereka pertanyakan. Namun dari jawaban yang mereka temukan dari King Ruo, ada duka dan kesedihan, di mana dua leluhur mereka terbunuh di tempat itu. Yang mulia, sesuatu yang berharga adalah benda yang berbahaya. Dan kalian telah membayar harga yang mahal untuk itu. Setidaknya keberadaan patahan tongkat emas Shen Guoshi Yisheng ini, walaupun membunuh leluhur klan Liu, namun juga telah membantu klan kalian, ucap King Ruo. Tuan Muda benar, tapi kami benar-benar tidak menyangka hal itu, ucap Liu Heng dengan sedih. Tuan Muda, apakah boleh kami melihat benda itu? Tanya Liu Wang, yang ingin membuktikan pernyataan King Ruo,
mengenai pusaka yang ada di dasar danau. King Ruo menganggukkan kepalanya. Untung saja aku meninggalkan satu patahan lainnya, King Ruo membatin. Yang mulia, lalu bagaimana dengan leluhur Liu Lao? Tanya Liu Heng, sambil melihat sosok yang telah mematung itu. Tinggalkan saja dulu, jawab Liu Wang pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mari, ucap King Ruo membawa mereka bergerak menuju permukaan danau. Di atas permukaan danau, sus. Gelembung perisai transparan menyelimuti mereka. Tidak hanya itu, ratusan cakram emas juga ikut muncul, menyelimuti perisai transparan tersebut. Benar-benar pemilik darah Dewa Mantra Formasi, ucap Liu Wang berbicara melalui telepati pada Liu Heng dan rombongannya menatap King Ruo dengan hormat. Dengan perlahan bola transparan itu terus bergerak memasuki dasar danau. Di dalam perisai transparan, King Ruo dengan sengaja membiarkan kekuatan spiritual emas masuk, dan membuat hal itu seperti mereka tidak berada di dalam perisai transparan tersebut, sehingga membuat Liu Wang dan rombongannya dapat merasakan suasana yang sesungguhnya ketika mereka memasuki dasar danau emas. Tuan muda, tekanan ini, apakah Anda sengaja membiarkannya? Tanya Liu Heng, yang terlihat tidak nyaman. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini adalah alasan mengapa kalian tidak pernah bisa mendekati benda tersebut, dan mengetahui rahasia yang ada di dalamnya, ucap King Ruo. Pada saat King Ruo sedang berbicara, tiba-tiba ratusan kilatan cahaya muncul dari dasar sungai, langsung menyerang perisai transparan. Tuan muda, ini ucap Liu Heng penasaran. Serangan formasi jiwa darah, jawab King Ruo menjelaskan. Sus, ratusan cakram emas yang ada di sekitar perisai transparan menghadang serangan cahaya tersebut, menghalau dan meledakannya. Seberapa kuat serangan ini? Tanya Liu Wang. Bisa membunuh semi-abadi tingkat 7, jawab King Ruo, membuat Liu Wang dan rombongannya bergidik. Semakin dekat mereka dengan patahan tongkat emas yang sengaja King Ruo tinggalkan sebelumnya, semakin intens serangan cahaya putih tersebut. Selain itu, tekanan di tempat itu semakin membuat mereka merasa tercekik. Tuan muda, ucap Liu Heng. Baiklah, jawab King Ruo, lalu mengibaskan tangannya, menghilangkan tekanan di dalam perisai transparan, membuat Liu Wang dan rombongannya dapat bernafas lega. Setelah terus bergerak, 15 meter kemudian, mereka dapat melihat sepotong patahan tongkat emas yang tertancap di dasar danau. Cukup sampai di sini, ucap King Ruo sambil menunjuk potongan tongkat emas dengan ukiran kuno, sepanjang 5 meter yang terus berdengung dengan keras, sambil melepaskan tembakan cahaya putih. Tuan muda, sebaiknya kita kembali, ucap Liu Wang yang sudah merasa puas. Terlebih lagi, saat dinding perisai transparan tersisa kini mulai retak. Baiklah, jawab King Ruo sambil menggerakkan gelembung perisai transparan itu bergerak keluar dari dasar sungai. Sus, bola perisai transparan itu muncul di permukaan, lalu bergerak menuju tempat leluhur Liu Lao yang berada di tepi danau. Bola perisai transparan itu lenyap. Terima kasih Tuan Muda, ucap Liu Wang dengan perasaan lega. Yang mulia tidak perlu sungkan. Aku juga senang dapat membantu Anda, ucap King Ruo tersenyum ramah. Niat hati ingin memberi Anda hadiah, yang ada justru menyusahkan Anda, ucap Liu Wang tersenyum kecut, menatap King Ruo yang tersenyum ramah padanya. Tiba-tiba Liu Wang mengarahkan pandangannya pada sosok Liu Lao. Tuan muda, apakah leluhur Lao tidak berbahaya? Maksud yang mulia, bagaimana jika tiba-tiba kekuatan yang menyegel tubuhnya terlepas? Lalu apakah dengan menyegelnya seperti ini tidak membahayakan nyawanya? Yang mulia, segel ini bahkan dapat membunuh leluhur Liu Tian. Selain itu, orang yang tersegel tidak bisa melepaskan segel itu sendiri, kecuali dilakukan oleh orang lain. Tersegel seperti ini selama ratusan tahun, aku rasa itu akan membahayakan nyawanya. Tuan muda, apakah tidak ada cara lain untuk menyadarkannya? King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia, ini adalah kali pertama aku menemukan seseorang dengan kasus seperti ini. Dan aku masih belum menemukan cara untuk mengatasinya, jawab King Ruo dengan jujur.
Liu Wang terdiam dengan pikirannya yang buntu, menatap King Ruo juga terlihat sedang mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi aku, ucap Liu Heng, yang diikuti oleh jenderal yang lain, membuat tempat itu menjadi hening. Mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing, mencoba mencari cara. Tuan muda, ucap Liu Heng. Iya jenderal, bicaralah, ucap King Ruo ramah. Tuan muda, tapi bagaimana jika leluhur Lao benar-benar membebaskan dirinya dari segel mantra ini, dan itu akan menjadi petaka bagi dunia kecil ini dan klan Liu, ucapnya sambil menatap King Ruo dan rombongannya dengan wajah serius. Saudara Heng benar, bagaimana jika leluhur dapat membebaskan dirinya? Jika dalam keadaan seperti ini, bukankah itu akan menjadi petaka bagi klan Liu, ucap Liu Ninglong dengan wajah serius. Yang mulia, Jenderal, tenanglah. Sudah aku jelaskan sebelumnya. Siapa yang lebih kuat, leluhur Liu Tian atau leluhur Liu Lao? Sangat tidak mungkin leluhur Liu Lao dapat membebaskan dirinya, karena segel mantra ini terikat dengan kekuatan darahnya. Untuk mengantisipasi hal itu, aku punya cara ekstrim, yaitu mengikat dan merantainya pada pilar formasi. Aku rasa itu lebih baik, ucap Liu Wang. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanya King Ruo. Aku juga setuju dengan hal itu, jawab Liu Heng lalu diikuti anggukan Liu Ninglong dan yang lainnya. Baiklah, ucap King Ruo, lalu mengeluarkan berbagai jenis batu berwarna, dan kristal biru semesta, yaitu kristal tingkat tinggi yang digunakan secara khusus untuk membuat senjata, lalu bergerak menjauh dari kelompok tersebut. Sus, batu berwarna dan kristal biru tersebut mengambang. Dengan tenang, King Ruo lalu membuat segel tangan, dan mulai membentuk dua pilar formasi raksasa, lengkap dengan rantai emas. Di tepi danau, Liu Wang dan rombongannya terdiam, dan terus memperhatikan King Ruo yang sedang bekerja dengan seksama. Benar-benar pemilik darah Shen Guo Shiling, ucap Liu Heng, berbicara melalui telepati pada Liu Wang dan rombongannya. Saudara Heng benar, aku seperti melihat kehadiran dewa kuno itu kembali, bahkan dengan sosok yang lebih mengerikan, karena memiliki dua darah kuno dalam tubuhnya, ucap Liu Wang. 1 jam kemudian, di hadapan mereka, King Ruo mengakhiri pekerjaannya, dengan mengikatkan rantai emas pada kedua tangan dan kaki Liu Lao, lalu menembakkan cahaya keemasan pada tubuh itu. Tuan muda, ucap Liu Wang dan rombongannya terkejut, saat melihat sosok Liu Lao terlepas dari segel formasi jiwa darah. Aar, teriak Liu Lao mulai meronta. Matanya yang memerah, menatap Liu Wang dan rombongannya dengan kemarahan tanpa batas. Setiap kali sosok itu menghancurkan salah satu rantai emas yang mengikat tangan dan kakinya, maka rantai emas lain yang bergerak seperti akar, muncul mengikatnya. Tuan muda, ucap Liu Wang, menghampiri King Ruo yang berdiri dengan tenang di hadapan sosok itu dengan khawatir. Tenanglah, jawab King Ruo dengan santai, mengabaikan Liu Lao yang terus meraung-raung murka. Yang mulia, sisanya aku serahkan pada Anda, ucap King Ruo sambil menatap Liu Wang dan rombongannya dengan serius, lalu mulai mengajarkan cara melepaskan segel, dan cara mengantisipasi jika suatu saat mereka berhasil menyadarkan sosok pria paruh baya tersebut. Terima kasih Tuan Muda, dengan keadaannya seperti ini, kesempatan kami untuk menyadarkan beliau menjadi lebih mudah, ucap Liu Wang, yang kini merasa semakin berhutang budi pada King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lakukanlah yang terbaik. Jika Yang Mulia berhasil menyadarkannya, kehadiran leluhur Liu Lao akan menjadi kekuatan utama klan Liu, ucap King Ruo dengan serius. Tuan Muda benar. Menyadarkan leluhur Lao akan menjadi prioritas kami, karena kami sangat mengharapkan kehadirannya kembali. Semoga berhasil, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 25 buah persik abadi. Tuan muda, ini, Yang Mulia, terimalah. Terima kasih telah memberikan kesempatan padaku untuk beristirahat di dunia kecil ini. Selain itu, aku juga mau undur diri, untuk melanjutkan perjalananku, ucap King Ruo dengan wajah ramah. Tapi Tuan Muda, kami bahkan tidak memberikan apapun pada Anda, ucapnya menatap King Ruo dengan rasa bersalah.
Yang mulia, sudah berada di tempat ini saja sudah lebih dari cukup. Terima kasih Tuan Muda. Aku Liu Wang dan klan Liu akan mengingat budi ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, diikuti oleh Liu Heng, Liu Ninglong dan yang lainnya. Aku King Ruo juga akan mengingat kota Danau Emas, balas King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah berbincang-bincang di tempat itu, Liu Wang lalu membawa King Ruo keluar dari dunia kecil itu. Di aula istana kota, di dalam ruangan itu, berkumpul para jenderal, serta tetua tingkat tinggi dengan wajah khawatir, menunggu kabar dari Liu Wang dan rombongan yang masih berada di dalam dunia kecil emas. Putri, tenanglah, ucap Liu Ming, sang komandan pasukan menenangkan Liu Ye, yang terus mondar-mandir. Ini sudah cukup lama, tapi ayah dan paman Heng masih juga belum kembali, ucapnya dengan wajah khawatir. Putri tenanglah. Jika terjadi sesuatu yang benar-benar bahaya, aku rasa Yang Mulia tidak akan tinggal diam. Komandan Ming benar, paling tidak, Yang Mulia akan meminta bantuan. Paman, apakah sebaiknya kita memeriksanya? Putri, kita semua juga cemas, tapi jika tidak bergerak tanpa perintah itu akan membuat masalah lainnya, ucap seorang jenderal menasehati. Tapi Paman, pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Liu Wang, King Ruo, Liu Heng dan rombongan memasuki ruangan. Ayah, ucap Liu Ye, menghampiri Liu Wang dengan tatapan khawatir. Tenanglah, ada Tuan Muda King Ruo yang melindungi kami, ucap Liu Wang menenangkan semua orang, yang menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Baik ayah, ucapnya lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo, yang tersenyum ramah padanya. Tuan Muda, terima kasih, ucapnya dengan hormat, yang dibalas anggukan dan senyum ramah King Ruo. Kehadiran Liu Wang dan rombongannya yang terlihat baik-baik saja, membuat semua orang di tempat itu akhirnya merasa tenang, dan bernafas dengan lega. Bahkan kini mereka mulai terlihat sangat penasaran dengan hal yang terjadi di dalam dunia kecil tersebut. Setelah Liu Wang dan rombongan duduk pada kursi, para petinggi klan mulai memberondong mereka dengan pertanyaan, namun dengan segera ditanggapi oleh Liu Ninglong, yang meminta mereka untuk tetap tenang. Para tetua, para jenderal, maaf telah membuat kalian khawatir. Sebelumnya memang telah terjadi sebuah fenomena di dalam dunia kecil, terutama di dalam Danau Emas, tetapi itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Tapi sebelum itu, izinkan Tuan Muda King Ruo untuk berbicara, ucap Liu Ninglong dengan penuh semangat, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan hormat, membuat mereka semakin penasaran. Tuan Muda, ucap Liu Wang mempersilahkan. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan ramah. Para tetua, jenderal, putri. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih, karena telah diberi kesempatan untuk berada di kota ini, dan beristirahat di dalam dunia kecil Danau Emas. Dan aku juga mohon maaf karena telah membuat kekacauan di dalam dunia kecil dan membuat semua orang khawatir. Belum sempat King Ruo menuntaskan kata-katanya, tempat itu tiba-tiba menjadi riuh, dan tampak kekecewaan di wajah mereka. Tindakan semua orang yang ada di dalam ruangan itu, langsung membuat Liu Wang, Liu Heng dan Liu Ninglong, serta dua jenderal lainnya yang ikut ke dalam dunia kecil sebelumnya, turun dari kursi mereka, lalu berlutut di hadapan King Ruo, menundukkan kepalanya dengan hormat, tanpa berani berkata sepatah kata pun. Tindakan Liu Wang dan rombongannya itu membuat semua orang kembali terdiam. Bahkan wajah pucat pasi dan keringat dingin yang keluar dari tubuh Liu Wang dan rombongannya, membuat tempat itu menjadi senyap. Yang Mulia, Jenderal, bangunlah, ini hanya salah paham saja, ucap King Ruo dengan santai. Tetapi Tuan Muda, tindakan mereka benar-benar keterlaluan, jawab Liu Wang terbata-bata. Jika mereka yang keterlaluan, lalu mengapa Yang Mulia, yang meminta maaf? Bangunlah. Tapi Tuan Muda, Yang Mulia, jika seperti ini, bagaimana aku akan berbicara? Baik, terima kasih Tuan Muda, ucapnya berdiri, lalu kembali duduk pada kursinya. Liu Wang duduk pada kursi utama,
menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan wajah masam. Benar-benar kurang ajar. Di mana sopan santun kalian? Jika Tuan Muda King Ruo tersinggung dan marah, apakah kalian pikir kita semua yang ada di dalam ruangan ini mampu melawannya? Cukup satu tamparannya itu sudah bisa membunuh kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong dan dilindungi, apakah seperti ini cara kalian memperlakukan orang lain? Liu Wang mengoceh murka, berbicara di dalam pikiran semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu berdiri, dan hendak berlutut memohon maaf, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Jangan lakukan hal itu, ucap King Ruo tegas, membuat mereka kembali terdiam. Yang mulia, sepertinya tidak ada lagi yang perlu aku jelaskan. Karena urusanku telah selesai, maka aku akan segera pergi, ucap King Ruo lalu menyerahkan lencana emas klan Liu yang dia gunakan memasuki dunia kecil sebelumnya, membuat Liu Ye dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam dengan lidah keluh. Tindakan King Ruo yang mengembalikan pemberian itu, membuat mereka begitu ketakutan. Tuan muda, ini, apakah Anda akan segera pergi? Tanya Liu Ming, memberanikan diri. King Ruo menganggukkan kepalanya. Menatap komandan itu dengan ramah. Yang mulia, putri, para tetua, silakan lanjutkan perbincangan kalian. Aku undur diri, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu tanpa ingin mendapat pengawalan dari mereka. Liu Wang dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap kepergian King Ruo dengan rasa bersalah. Tiba-tiba Liu Heng dan Liu Ninglong berdiri dari kursinya, lalu berlutut, menatap punggung King Ruo yang terus melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan itu. Namun tiba-tiba King Ruo menghentikan langkahnya. Jenderal Heng, Jenderal Ninglong, bangunlah. Tidak perlu kalian melakukan hal seperti itu, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan muda, terima kasih. Aku Liu Heng akan mengingat budi baik Anda, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu diikuti Liu Ninglong, Liu Wang, Liu Ye dan kedua jenderal yang ikut serta ke dalam dunia kecil emas sebelumnya. Aku juga akan mengingat kota ini, jawab King Ruo, lalu lenyap dari pandangan semua orang. Paman Heng, Paman Ninglong, ucap Liu Ye, membuyarkan lamunan semua orang. Baik, mari kita melanjutkan pertemuan ini. Saudara Heng, ucap Liu Wang dengan wajah kesal. Baik yang mulia, jawab Liu Heng, sambil mengedarkan pandangannya pada semua orang yang masih terdiam. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kami telah mengetahui rahasia Danau Emas. Kabar buruknya, kalian telah menyinggung orang yang telah menyingkapkan rahasia itu. Perlu kalian ketahui, kekacauan yang terjadi sebelumnya, itu karena Tuan Muda King Ruo sedang bertempur untuk menyadarkan leluhur Liu Lao yang telah kehilangan kewarasannya, ucap Liu Heng dengan wajah kesal, mulai menjelaskan situasi yang terjadi di dalam dunia kecil serta peristiwa penting yang terjadi di dalam dunia kecil tersebut. Membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Sus, tiba-tiba 20 buah persik abadi yang telah berevolusi, muncul dari dalam cincin penyimpanan Liu Wang, mengejutkan semua orang. Buah terlarang ini juga diberikan oleh orang yang telah kalian singgung sebelumnya, ucap Liu Heng menjelaskan, lalu meminta Liu Wang menyimpan buah itu kembali. Jadi aku harap kalian dapat belajar dari situasi yang baru saja terjadi. Belajar untuk menjaga sikap, terutama saat berbicara pada orang lain. Bahkan pada saat berbicara pada anak kecil sekalipun. Sebelum berbicara, jadilah pendengar yang baik agar dapat menyimpulkan segala sesuatu dengan benar. Kalian beruntung karena telah menyinggung Tuan Muda King Ruo yang tidak mudah marah, tapi itu akan berbeda ceritanya jika kalian menyinggung orang lain, ucap Liu Wang dengan tegas, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu berlutut dengan hormat. Baik yang mulia, kami akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, pertemuan ini aku akhiri, ucap Liu Wang, berdiri dari kursinya, lalu meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya meninggalkan kawasan istana,
menuju gerbang utara kota dengan santai. Sambil berjalan meninggalkan kawasan pusat kota, tidak lupa dirinya mengabari Husan dan rombongannya. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya singgah di sebuah kedai sederhana yang tidak jauh berada dari gerbang utara kota. "Nona," ucap King Ruo memanggil seorang pelayan wanita dan memesan minuman. "Apakah tidak sekalian dengan makanannya, Tuan?" ucap pelayan itu. King Ruo menggelengkan kepalanya dengan tersenyum ramah. "Nanti saja," ucapnya santai. "Baik Tuan, tunggu sebentar," ucap sang pelayan sambil bergegas untuk menyiapkan pesanan. Di tempat lain, Husan dan rombongannya yang sedang menikmati suasana kota Danau Emas dan sedang mencari berbagai jenis informasi, tiba-tiba dikejutkan dengan pesan dari King Ruo. "Penguasa akan segera pergi," ucapnya, mengabari rombongannya, lalu bergegas menuju kawasan gerbang utara kota. Kedai sederhana utara kota. King Ruo duduk dengan tenang, menikmati minumannya, sambil mengamati semua orang yang ada di tempat itu dengan santai. Para penduduk kota yang datang di kedai sederhana itu tampak begitu senang, berbincang-bincang santai sambil tertawa ria. "Saudara, aku rasa dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, kota Danau Emas akan menjadi ramai." "Aku rasa juga demikian, karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang selalu mencari tempat yang aman untuk tinggal akan datang di kota ini." "Saudara benar, karena sudah dapat dipastikan bahwa kota Danau Emas akan menjadi salah satu kota yang paling aman di kawasan wilayah perbatasan utara ini." "Benar, kemunculan seseorang dari klan kuno yang sangat kuat itu akan menjamin keamanan kota ini. Bahkan beritanya kini telah tersebar di kota lain," ucap pemuda tersebut dengan bangga, membuat King Ruo yang duduk tidak jauh dari tempat mereka, hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. "Tuan, apakah ada yang salah?" tanya sang pemuda dengan raut wajah masam, tersinggung dengan tindakan King Ruo. "Tidak ada saudara, aku hanya terlalu bersemangat," jawab King Ruo memberi alasan, sambil menahan tawanya. "Jika saja orang-orang dari klan Nan tahu bahwa aku telah membohongi mereka, mungkin kisah mereka akan berbeda," King Ruo membatin. "Saudara, apakah Anda bukan dari penduduk kota ini?" "Benar, aku bahkan baru saja tiba," jawab King Ruo. "Wajar saja, ternyata Anda adalah orang baru, sehingga tidak tahu peristiwa penting yang terjadi beberapa hari yang lalu," ucap pemuda tersebut dengan penuh semangat. "Maksud saudara?" tanya King Ruo. "Saudara, aku tidak perlu menceritakannya dengan detail, aku dapat mengatakan bahwa Anda aman di kota ini." "Saudara, aku semakin tidak mengerti," ucap King Ruo berpura-pura. "Hais, perlu saudara ketahui bahwa kota Danau Emas ini berada di bawah perlindungan kultivator tingkat tinggi dari klan Dewa Kuno yang sangat kuat," ucapnya dengan wajah bangga. King Ruo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sungguh kota yang beruntung, tapi apakah itu akan menjamin kota ini akan tetap aman?" tanya King Ruo pelan, sambil terus ramah. "Tentu saja, bahkan mendengar namanya saja, orang akan langsung pergi," jawab sang pemuda itu dengan yakin. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Semoga saja," ucap King Ruo pelan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Husan dan rombongannya tiba. "Tuan," ucap Husan mengubah panggilannya. "Duduklah," balas King Ruo dengan ramah, sambil memesan makanan dan minuman. "Terima kasih penguasa," ucap Husan dengan hormat, berbicara melalui telepati. Sambil menunggu pesanan tiba, King Ruo lalu menjelaskan tujuannya. "Husan, Tuhai, aku akan segera melanjutkan perjalanan. Adapun Huli Bai dan Huli Hei akan ikut bersamaku." "Baik penguasa, aku juga berharap demikian," jawab Tuhai dengan hormat, yang memahami situasi Huli Hei yang sedang berbadan dua. "Apakah penguasa akan pergi sekarang juga?" tanya Yu Jieru. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Semakin cepat semakin baik, karena bagaimanapun juga, aku harus segera tiba di wilayah selatan dan membangun kekuatan. Liang Hao, Liong Hei, pandu saudara-saudara kalian." "Baik penguasa, secepatnya kami juga akan segera berangkat," jawab Husan.
Tenanglah, kalian tidak perlu tergesa-gesa. Kalian dapat beristirahat beberapa hari lagi sebelum melanjutkan perjalanan kalian. Baik penguasa. Tidak lama kemudian, pelayan kedai kembali, membawa makanan dan minuman. Tindakan Husan dan rombongannya pada King Ruo menarik perhatian para pengunjung yang lain, bahkan para pemuda yang sebelumnya berbicara dengan King Ruo, menatap kelompok baru tersebut dengan heran. Siapa pemuda ini sebenarnya? Lihatlah para kultivator yang baru datang itu memperlakukannya dengan sangat hormat, ucapnya berbicara pada rombongannya. Saudara, aku juga penasaran, tapi mereka sepertinya berbicara melalui telepati. Benar, di hadapan para pengunjung lainnya tersebut, King Ruo berbincang-bincang santai hingga menjelang sore, lalu mengakhiri perbincangan mereka. Baik, aku akan pergi. Jaga diri kalian. Jika terjadi sesuatu, segera kabari aku, ucap King Ruo dengan tegas. Baik penguasa, jawab mereka dengan hormat. Dengan tenang King Ruo lalu meninggalkan Husan dan rombongannya di kedai sederhana tersebut, melanjutkan perjalanannya menuju gerbang utara kota. Di tempat itu, Husan dan rombongannya melepaskan kepergian King Ruo dengan hormat. Walaupun tampak begitu tenang, namun di dalam hatinya, mereka begitu sedih. Mereka tahu bahwa mereka akan berjumpa lagi, namun setelah bertahun-tahun bersama, perjalanan tanpa sang tuan kini akan berbeda. Semoga urusan penguasa berjalan dengan lancar dan kita dapat bersama kembali, ucap Yujieru dengan mata berkaca-kaca, menatap punggung King Ruo yang bergerak meninggalkan tempat itu. Semoga penguasa tidak menemukan kesulitan, ucap Jinsei, yang begitu mengkhawatirkan King Ruo. Tenanglah, sepanjang perjalanan dan kebersamaan kita, penguasa adalah orang yang mampu menempatkan diri. Aku yakin kita akan segera berkumpul lagi di selatan, ucap Husan menenangkan rombongannya, lalu melanjutkan kebersamaannya di tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya dengan santai, hingga akhirnya tiba di gerbang utara kota. Pada saat King Ruo sedang berbicara dengan prajurit jaga, tiba-tiba komandan pasukan yang berjaga di atas benteng, menemui King Ruo dengan ragu. Apakah dia tuan muda King Ruo itu, atau orang lain? Gumamnya dengan ragu. Tuan, ucap sang komandan, menghampiri King Ruo dengan hormat. Dengan ramah, King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan tujuannya. Baik tuan, ucap komandan tersebut dan meminta prajurit membuka gerbang kota. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Komandan, apakah ada yang salah? Tanya sang prajurit, menghampiri sang komandan yang biasanya jarang turun menemui tamu yang akan meninggalkan kota itu. Terlebih lagi tindakan sang komandan yang tidak melepaskan pandangannya dari sosok King Ruo yang terus bergerak meninggalkan tempat itu. Prajurit, apakah kamu mengenal pemuda itu? Tidak komandan, jawabnya sambil menggelengkan kepala, menatap sang komandan dengan heran. Hais, saat itu aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, karena aku berada di barisan belakang, tapi aku yakin bahwa pemuda itu adalah Tuan King Ruo, orang yang menyelamatkan kota ini, ucap sang komandan. Baru saja komandan itu selesai berkata-kata, tiba-tiba sosok King Ruo yang berada 25 meter dari mereka, tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Kok komandan, itu ucap prajurit tersebut terkejut, menatap sang komandan yang tidak kalah terkejutnya. Prajurit, aku yakin itu pastilah dia. Maksud komandan. Ledakan aura ini, aku mengenalinya. Dia adalah tuan muda King Ruo itu, ucap komandan dengan wajah serius, membuat prajurit itu ternganga. Tuan muda King Ruo telah pergi. Prajurit, ini adalah rahasia antara kita. Ingat, jangan sebarkan informasi ini, atau kota ini akan mengalami bahaya. Baik komandan, rahasia ini akan kami jaga dengan nyawa kami, ucap para prajurit dengan bersungguh-sungguh. Dengan menggunakan aura tingkat Raja Dewa, King Ruo terus bergerak menuju wilayah utara, meninggalkan kota Danau Emas yang semakin jauh di belakangnya. Semoga Husan dan yang lainnya dapat segera tiba di wilayah selatan tanpa rintangan,
batinnya yang masih memikirkan para pelayannya tersebut. Walaupun menggunakan kekuatan ranah Raja Dewa, tetapi di tempat yang sepi, King Ruo menggunakan kekuatan semi-abadi tingkat 3. Setelah bergerak selama 7 hari, menjelang sore King Ruo akhirnya tiba di kawasan rantai pegunungan Tianbei, yang merupakan wilayah perbatasan wilayah tengah dengan daratan ilahi dengan wilayah utara. 15 km kemudian, King Ruo melihat sebuah kota besar berbenteng, berdiri di lembah gunung Tianbei, dan hampir menutupi seluruh kawasan itu. Sambil menurunkan tingkat kecepatannya, dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di depan gerbang kota itu. Sus, sus. Beberapa prajurit yang merupakan para kultivator tingkat Raja Dewa, menghampiri King Ruo untuk melakukan pemeriksaan. Tuan, selamat datang di kota Beisi. Mohon tunjukkan identitasnya, ucap prajurit tersebut dengan ramah. Dengan tenang, King Ruo lalu menunjukkan lencana emas klan Hua, dan memperkenalkan diri dengan nama Hua Ruo, serta menjelaskan tujuannya yang ingin beristirahat di kota itu, sebelum melanjutkan perjalanannya menuju wilayah utara. Baik Tuan Muda, silakan menuju gerbang dan melakukan pembayaran, ucap prajurit itu sekali lagi. Baik, jawab King Ruo sambil bergerak menuju gerbang kota. Setelah membayar biaya masuk sebesar 50 kristal jiwa abadi, King Ruo lalu memasuki kota tersebut dengan tenang. Di dalam kota King Ruo dibuat tercengang, karena tempat itu begitu ramai dan terlihat begitu berbeda, ketika berada di luar benteng yang terlihat begitu hening. Di sepanjang jalan kota, King Ruo berpapasan dengan banyak orang, baik itu dari ras manusia dan ras dewa, yang berlalu lalang di kota itu dengan santai. Sungguh kota yang hidup, batinnya sambil menikmati pemandangan kota yang begitu luar biasa tersebut. Terus bergerak memasuki pusat kota. Setelah terus berjalan, King Ruo akhirnya menemukan sebuah penginapan sederhana, namun kamar di tempat itu telah terisi, membuat King Ruo harus mencari tempat penginapan lain. 200 meter dari tempat penginapan pertama yang dia jumpai, King Ruo akhirnya menemukan penginapan sederhana lainnya, namun belum sempat dirinya memasuki halaman penginapan, prajurit yang berjaga di depan gerbang penginapan menghentikan langkahnya. Maaf Tuan, penginapan ini telah terisi, ucap prajurit tersebut dengan ramah, membuat King Ruo begitu heran. Di penginapan pertama sebelumnya, King Ruo bahkan tidak sempat menanyakan alasan tersebut namun tidak kali ini. Tuan, mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan ramah, membuat para penjaga itu begitu kebingungan. Tuan Muda, apakah Anda baru datang di kota ini? Penjaga itu balik bertanya. Benar, aku bahkan baru datang beberapa saat yang lalu, jawab King Ruo dengan jujur. Penjaga tersebut mendesah panjang. Tuan Muda, apakah Anda tidak tahu bahwa pihak Kekaisaran Baoyang Tian sedang merekrut prajurit di kota ini? Menatap King Ruo dengan heran. King Ruo, yang memang sudah mengetahui hal itu, menganggukkan kepalanya, namun dia tidak menyangka jika pihak Kekaisaran akan melakukan perekrutan secepat itu. Jika perekrutan itu, aku sudah tahu, namun aku tidak menyangka jika akan secepat ini, ucap King Ruo jujur. Sekali lagi maaf atas ketidaknyamanannya, ucap penjaga itu dengan ramah. Tidak masalah Tuan, lagi pula aku masih bisa mencari penginapan lain, ucap King Ruo mengakhiri perbincangannya, lalu melanjutkan perjalanannya. Jika dua penginapan sederhana ini sudah penuh, itu berarti penginapan sederhana lainnya juga akan sama. Satu-satunya tempat yang kemungkinan masih memiliki kamar kosong adalah penginapan mewah, karena dengan jumlah orang yang semakin banyak, mereka pasti menaikkan harga, sehingga tempat yang berkelas itu semakin tidak terjangkau, King Ruo membatin, sambil melangkahkan kakinya. Setelah terus berjalan dan tiba di pusat kota, King Ruo akhirnya menemui sebuah penginapan mewah, namun tempat itu juga telah terisi, sehingga mau tidak mau King Ruo lalu mencari penginapan mewah lainnya. Ternyata perekrutan prajurit Kekaisaran Langit begitu diminati, King Ruo membatin, sambil meninggalkan halaman penginapan mewah tersebut. King Ruo yang ditolak oleh pihak penginapan mewah itu, menarik perhatian beberapa pasang mata yang mengawasi pergerakannya.
Sepertinya dia adalah orang baru, ini adalah waktu kita, ucapnya sambil bergerak mendekati King Ruo. Dari jauh, King Ruo tiba-tiba merasa tiga aura yang berbeda bergerak mendekatinya, lalu memperlambat langkahnya. Dan benar saja, tiga pemuda dengan wajah ramah menghampirinya. Tuan muda, apakah Anda mencari penginapan? Ucapnya dengan wajah ramah. Benar, jawab King Ruo santai. Jika demikian, mari tuan. Penginapan kami masih memiliki beberapa kamar kosong, tapi... Bicaralah, ucap King Ruo. Agak sedikit lebih mahal dari tempat yang lain, tuan. Tidak masalah, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, mari tuan. Sambil membawa King Ruo menuju penginapan mewah yang tidak jauh dari tempat itu. Ketiga pemuda itu tampak bersemangat, karena tidak menyangka jika sosok King Ruo tiba-tiba yang terlihat seperti orang biasa saja, menyanggupi tawaran mereka. Saudara, akhirnya kita mendapatkan pelanggan, ucap salah satu pemuda berbicara pada rombongannya melalui telepati. Dari tindakannya, aku yakin dia pasti orang kaya. Benar, kali ini kita untung banyak. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan yang sangat mewah dari penginapan lainnya. Dari arah jalan saja, King Ruo dapat merasakan 5 semi-abadi tingkat 3 berjaga di tempat itu. Mari tuan muda, ucap ketiga pemuda tersebut, mengarahkan King Ruo memasuki halaman penginapan dengan ramah. Di tempat itu, King Ruo lalu diarahkan menuju ruangan, yang langsung disambut oleh dua gadis pelayan. Selamat datang di penginapan Fuyu Tuan, ucapnya dengan ramah. Nona, aku perlu kamar untuk beristirahat. Apakah masih ada? Ucap King Ruo. Tentu tuan, tapi kamar yang tersedia hanya kamar khusus, karena kamar lain telah terisi. Jadi bagaimana? Tidak masalah, ucap King Ruo santai. Baik, tuan muda perlu untuk berapa malam? Tanya sang pelayan dengan senyum sumringah. 1 malam saja, jawab King Ruo santai. Baik tuan, untuk biayanya, 25.000 kristal jiwa abadi tuan, silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu, ucapnya dengan ramah. Baik, jawab King Ruo. King Ruo yang sudah tahu harga penginapan di tempat itu pasti akan sangat mahal, dia tetap bersikap tenang seperti biasa. Menurut perhitungannya untuk harga normal, ada di kisaran 2.000 hingga 5 kristal jiwa abadi. Setelah melakukan pembayaran, pelayan wanita tersebut lalu membawa King Ruo menuju kamar penginapan yang berada di lantai 3. Dari jauh, 3 pemuda yang membawa King Ruo ke tempat itu sebelumnya, terlihat begitu bahagia. Benar-benar tuan muda yang kaya, ucapnya senang, lalu menuju meja kasir, dan meminta bayaran mereka. Aku akan tetap mengawasi, saudara kembalilah ke markas untuk melaporkan hal ini. Karena dia hanyalah kultivator tingkat Raja Dewa, jadi cukup panggil beberapa senior tingkat Kaisar Dewa. Baik saudara, aku mengerti, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dengan tenang terus bergerak mengikuti pelayan yang memandunya. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba. Silakan tuan. Jika Anda perlu sesuatu, Anda dapat memanggilku. Baik, terima kasih Nona, ucap King Ruo lalu memasuki kamarnya. Setelah memastikan pelayan itu benar-benar telah pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan. Sambil menghembuskan nafas panjang, King Ruo lalu mengambil sikap duduk dan mulai menyerap kristal jiwa abadi, memulihkan tenaga dan kekuatannya setelah melakukan perjalanan selama 7 hari tanpa henti tersebut. Di luar kamar, 2 kultivator semi-abadi tingkat dasar muncul, lalu berjaga di depan kamar itu, untuk memastikan keamanan King Ruo. Kota Beisi. Malam berjalan dengan perlahan, membuat kota itu menjadi gelap, namun semakin malam, semakin banyak kultivator tingkat tinggi hingga tingkat rendah yang terus berdatangan di kota tersebut, sehingga membuat kota itu semakin hidup. Di dalam kamarnya, King Ruo dengan tenang menyerap kristal jiwa abadi yang ada di sekelilingnya, tanpa ingin mengetahui suasana yang terjadi di luar kamar. 3 jam kemudian, King Ruo mengakhiri tindakannya. Sus, Huo Mingzi dan Huo Zaodo keluar dari dalam dunia jiwa. Mingzi,
Zhou Dao, kabari aku jika terjadi sesuatu. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Setelah King Ruo memasuki dunia jiwa, kedua kilin api itu lalu duduk dengan tenang, sambil menyerap kekuatan spiritual yang ada di tempat itu. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di Istana Emas, menemui King Ling dan King Lian An, melepas rindu pada kedua sosok tersebut, sambil mengabari keberadaan mereka saat itu. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu bergerak menuju Istana Naga Emas, menemui Long Chen dan kedua saudaranya. Di Istana Naga Emas, Long Chen, Long Fu dan Long Ke yang sedang berbincang-bincang santai bersama Yuan Bai, Yuan Hei dan Yulin Sa, dikejutkan dengan kedatangan King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Duduklah, balas King Ruo dengan santai, menatap ketiga sosok pria paruh baya tersebut dengan ramah. Long Chen, bagaimana keadaan kalian? Kami sepenuhnya sudah pulih penguasa, jawab Long Chen dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu di mana Jin Sun? Tanya King Ruo sambil menatap Yuan Bai dan Yuan Hei. Mereka ada di dalam, sedang memulihkan diri dan berusaha untuk naik tingkat. Baik, bantu dan awasi mereka. Baik penguasa. Baik, ucap King Ruo menatap rombongan itu, lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Long Chen, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik penguasa. Baik, mari ikut aku. Long Fu, Long Ke, aku ingin kalian berdua membantu Yuan Bai, Yuan Hei dan Yulin Sa untuk segera naik tingkat. Selain itu, bantu juga Jin Sun dan saudaranya. Baik penguasa, kami mengerti, ucap Long Fu. Long Ke lalu mengeluarkan sumber daya jarahan yang mereka dapatkan dari dasar danau emas dunia kecil klan Liu sebelumnya. Penguasa, ini ada 5 mutiara jiwa hewan buas, semi abadi tingkat 4, ini bagus untuk menaikkan tahap dasar semi abadi tingkat 3 menuju tahap puncak. Long Ke menjelaskan. Baik, ucap King Ruo sambil meraih 5 butir mutiara jiwa hewan buas tersebut, lalu meninggalkan tempat itu, sambil membawa Long Chen ikut serta. Sus, mereka berdua bergerak meninggalkan Istana Naga Emas dengan perlahan, menuju kawasan selatan dunia jiwa. Di sepanjang jalan, tidak henti-hentinya Long Chen berdecak kagum, menatap ratusan pohon buah-buahan abadi, mulai dari apel emas, pohon persik abadi, anggur bumi abadi, pohon bodi, dan tanaman spiritual lainnya, seperti anggrek abadi dan cendana langit yang selalu menebarkan aroma yang harum di kawasan itu. Penguasa muda, bagaimana cara Anda menumbuhkan pohon buah-buahan abadi ini? Tanya Long Chen dengan tatapan kagum. Menggunakan aturan ruang dan waktu, jawab King Ruo sambil menunjuk sinar merah yang menyelimuti kawasan tersebut. Luar biasa. Hal ini bahkan tidak terpikirkan oleh klan dewa lainnya, ucap Long Chen. Long Chen, aku rasa mereka juga sudah memikirkan hal itu, namun masalah utamanya mereka tidak bisa menggunakan aturan ruang dan waktu tersebut dengan baik. Maksud penguasa. King Ruo tiba-tiba berhenti sejenak, lalu menunjuk formasi emas yang tampak menyatu dengan formasi ruang dan waktu, yang menutup seluruh kawasan itu. Lihatlah. Selain aturan ruang dan waktu, aku juga menyegelnya dengan mantra formasi emas kehidupan Ling, dan memadukannya, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Long Chen akhirnya mengerti. Hanya pemilik darah Shen Guoshi Ling yang dapat melakukannya, ucapnya pelan, menatap King Ruo dengan kagum. Sepertinya demikian. Namun rahasia dari pohon-pohon itu adalah, aku selalu menggunakan buah pertama sebagai indukan, ucap King Ruo tersenyum santai. Mengapa bisa demikian? Karena buah pertama selalu memiliki kesamaan dengan pohon induknya. Mulai dari kemampuannya dalam menyerap dan mengolah kekuatan spiritual, hingga kemampuannya berbuah juga seperti itu. Aku mengerti penguasa, ucap Long Chen sambil bergerak mengikuti King Ruo dengan santai. Sambil berbincang-bincang santai, mereka berdua akhirnya tiba di Danau Biru. Penguasa, itu, Long Chen terkejut, menatap potongan tongkat Shen Guoshi Yisheng yang berada di tepi danau. Selain itu,
2 ekor ikan emas raksasa sirip perak dan harimau gigi pedang juga teronggok di tepi danau biru. Long Chen, aku mengubah pikiranku pada kedua sosok ikan emas itu. Maksud penguasa, aku ingin segera naik tingkat dan memerlukan sumber daya tambahan. Maksud penguasa, ingin mengambil mutiara jiwa emasnya. Benar, dan aku perlu bantuanmu. Tapi usahakan jangan sampai mereka terbunuh. Baik penguasa, aku mengerti, tapi bukankah sebelumnya sudah ada 5 butir mutiara jiwa hewan buas tingkat tinggi lainnya? Lalu bagaimana dengan harimau gigi pedang itu? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan heran. King Ruo tersenyum kecut. Untuk naik tingkat 3 semi-abadi tahap dasar, aku memerlukan 2 butir mutiara jiwa dewa tingkat 6, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Long Chen ternganga. Penguasa, lalu bagaimana dengan patahan tongkat emas itu? Aku ingin meletakkannya pada danau biru ini. Bagaimana pendapatmu? Aku setuju. Aku rasa itu adalah ide bagus, tapi aku tahu, patahan tongkat ini juga sangat berbahaya. Untuk menghindari hal itu, aku akan menyegelnya. Baik penguasa, ucap Long Chen dengan penuh semangat. King Ruo lalu membawa patahan tongkat emas itu menuju dasar danau giok biru, sedangkan Long Chen mengambil mutiara jiwa ikan emas sirip perak tersebut. Di dasar danau, King Ruo lalu meletakkan patahan tongkat emas tersebut di dasar danau, dan menyegelnya dengan segel kubah mantra formasi Ling. Setelah memastikan bahwa tongkat itu benar-benar telah tersegel, King Ruo lalu melepaskan segel cakram emas yang menutupi seluruh tubuh tongkat itu. Sus, ledakan aura emas yang tertahan di dalam tongkat selama beberapa waktu itu, menyebar, dan mulai mengisi seluruh danau biru, bahkan membatu tempat itu bergetar beberapa waktu lalu tenang kembali. Dengan tenang, King Ruo mengamati perubahan yang terjadi di dalam danau tersebut, dan mulai merasakan kekuatan spiritual emas yang memiliki jiwa darah tersebut mulai bekerja. Dari jauh, King Ruo mulai melihat ratusan ikan Liu Sui yang telah berkembang biak di dalam danau giok biru, bergerak menuju pusat formasi, dan berkumpul di atas kubah segel, menyerap kekuatan spiritual emas yang keluar dari patahan tongkat Shen Guoshi Yisheng dengan penuh semangat. Semoga tempat ini dapat membantu Ayah Feng, ucapnya senang, lalu keluar dari dasar danau tersebut. Di atas permukaan danau, Long Chen yang ditugaskan mengambil mutiara jiwa ikan emas sirip perak, menyambut kemunculan King Ruo dengan hormat. Penguasa, ucapnya dengan penuh semangat, lalu menyerahkan 2 butir mutiara jiwa ikan emas sirip perak pada King Ruo. Long Chen, terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih mutiara jiwa kedua ikan tersebut. Dengan tenang, King Ruo lalu melepaskan segel formasi jiwa darah dari tubuh ikan yang masih memancarkan aura kehidupan tersebut. Sus, sus. Kedua ikan itu lalu bergerak di dalam danau, menyerap aura spiritual emas dari tongkat Shen Guoshi Yisheng yang secara perlahan menyembuhkan mereka. Penguasa, lihat, ini benar-benar bekerja, ucap Long Chen dengan penuh semangat, menatap ikan emas yang telah kehilangan kekuatannya tersebut, mulai dapat bergerak. Bagus, ucap King Ruo senang, lalu melepaskan segel formasi jiwa darah dari tubuh harimau gigi pedang. Sus, kilatan cahaya keluar dari tubuh harimau itu, lalu hancur di udara. Pulihkan dirimu, ucap King Ruo, meminta harimau itu memulihkan dirinya di pinggir danau tersebut. Baik tuan, Long Chen, aku akan segera naik tingkat, ucap King Ruo lalu meminta Long Chen untuk mengawasi harimau gigi pedang tersebut. Jika sudah pulih, bawa dia ke istana naga emas. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju aula kultivasi, yang berada di utara dunia jiwa. Di atas langit malam dunia jiwa. Sus, kilatan cahaya keemasan bergerak cepat meninggalkan wilayah selatan dunia jiwa menuju wilayah utara. Sebaiknya aku mengabari ayah besok pagi saja, ucap King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan tenang. Tidak lupa sambil terus bergerak menuju wilayah utara, King Ruo juga menanyakan keadaan di luar dunia jiwa pada Huo Mingzi dan Huo Zhaodao yang sedang berjaga di dalam kamar penginapan. Tidak lama kemudian King Ruo akhirnya tiba di aula kultivasi.
Jika tidak naik tingkat dengan cepat, perjalanan ini akan menjadi sulit, tetapi jika naik tingkat, bukankah ini benar-benar memaksakan diri? Setelah menimbang cukup lama, King Ruo lalu mempersiapkan diri untuk segera menyerap mutiara jiwa hewan buas tingkat tinggi. Selain itu dia juga mengeluarkan beberapa pil peledak energi, serta pil penyembuh Fuyuan. Semoga ini berhasil, batinnya, sambil menatap 7 butir mutiara jiwa hewan buas yang mengambang di hadapannya. Sung, udara di tempat itu bergetar, saat mutiara jiwa hewan buas mulai terserap. Di tempat lain, dunia jiwa King Ruo. Danau giok biru. Harimau gigi pedang yang sedang memulihkan diri dan menyembuhkan lukanya di dalam danau tersebut akhirnya keluar dari tempat itu. Menghampiri Long Chen, yang duduk di gazebo dengan santai. "Tuan, aku Mao Lei," ucap sang harimau dengan hormat memperkenalkan diri. "Jangan panggil aku Tuan. Aku Long Chen, pelayan penguasa muda King Ruo," jawab Long Chen dengan ramah. "Baik saudara, aku juga telah memutuskan diri untuk menjadi pelayan penguasa muda King Ruo," ucapnya terbata-bata. "Baiklah, jika demikian mari kita tinggalkan tempat ini," ucap Long Chen lalu bergerak meninggalkan tempat itu, diikut oleh hewan buas semi-abadi tingkat 5 tersebut dengan penasaran. "Saudara Long Chen, kemana kita sekarang?" tanya harimau tersebut. "Istana Naga Emas," jawab Long Chen. "Istana Naga Emas." Benar, Istana Naga Emas adalah kediaman Tuan Muda King Zilong, putra pertama penguasa muda King Ruo. Harimau gigi pedang itu terdiam, sambil terus bergerak mengikuti Long Chen. "Aku tidak menyangka, jika aku akan berada di dalam dunia jiwa, yang hanya ada di dalam catatan kuno itu. Tidak heran penguasa muda King Ruo begitu kuat, ternyata dia memiliki tipe tubuh Kaisar Langit yang memiliki dunia jiwa," ucapnya pelan, sambil terus bergerak dengan santai. "Saudara Mao Lei memang benar, tapi menurutku, itu kurang tepat," ucap Long Chen. "Maksud saudara Chen, perlu saudara Lei ketahui, kekuatan penguasa muda itu berasal dari kekuatan darahnya. Yang lebih menakjubkan lagi, penguasa muda ternyata tidak berasal dari daratan ilahi. Saudara Chen, mohon penjelasannya," ucap harimau itu dengan heran dan begitu penasaran. "Perlu saudara ketahui, dari garis ibu, penguasa muda memiliki darah murni Shen Guoxi Ling, dan dari garis ayah, Shen Guoxi King. Saudara Chen, jangan bercanda. Bukankah penguasa muda tidak berasal dari daratan ilahi, lalu dari bagaimana dia bisa mendapatkan darah kuno Shen Guoxi King dan Shen Guoxi Ling? Lagi pula, bukankah para dewa kuno juga tidak menyebut putra dan putri mereka sebagai penguasa? Saudara Lei, Shen Guoxi Ling yang menghilang dari daratan ilahi, ternyata berada di dunia kecil terlarang teratai biru. Selain itu, apakah saudara tahu jika salah satu putra Shen Guoxi King Kong juga meninggalkan daratan ilahi?" "Apa?" Mao Lei begitu terkejut. "Mengenai Shen Guoxi Ling yang tiba-tiba menghilang, aku tahu. Tapi mengenai putra Shen Guoxi King Kong, aku benar-benar tidak tahu," jawab Mao Lei dengan jujur. "Dari penjelasan saudara Yulin Sa, aku yakin jika klan King, yang berada di dunia kecil terlarang teratai biru adalah keturunan dari putri King Kong, karena merak petir itu memiliki 3 putra dan salah satunya King Feng Bao, sang petir angin. Dan klan King yang ada di dunia kecil teratai biru, menggunakan lambang petir angin tersebut. Ini terlalu rumit, tapi bagaimana saudara Chen bisa tahu mengenai klan dewa kuno tersebut? Karena aku juga berasal dari angkatan yang hampir sama dengan generasi awal, jawab Long Chen. Tapi apakah penguasa muda mengetahui hal ini? Aku rasa tidak, karena aku yakin Shen Guoxi King Feng Bao pasti akan merahasiakan hal tersebut. Sepertinya kita perlu membicarakan hal ini dengan penguasa muda, ucap Mao Lei. Sepertinya demikian, tapi tunggu saat penguasa muda memiliki waktu senggang. Saudara Chen, aku masih penasaran dengan panggilan penguasa muda itu. Oh, itu karena dia menjadi putra angkat sang penguasa selatan yang telah jatuh, Shen Sandian Luo Feng. Aku yakin, karena darah emas penguasa agung Luo Feng lah,
kekuatan darah kuno Shen Guoshi King yang hampir hilang itu terbangun dan dimurnikan kembali, ucap Long Chen, menjelaskan. Saudara Chen, lalu apa hubungannya darah emas Shen Sandian Luo Feng dengan darah penguasa muda King Ruo? Saudara Lei, apakah saudara benar-benar tidak tahu? Bukankah Shen Sandian Luo adalah putra ketiga Shen Guoshi King Tian? Itu artinya mereka masih satu keturunan, ucap Long Chen sambil menggelengkan kepalanya. Tidak heran jika kekuatan darah mereka saling melengkapi. Aku kagum saudara Chen mengetahui begitu banyak rahasia seperti ini. Itu karena kami dari gerbang 9 naga diajarkan untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Tidak heran jika penguasa muda begitu kuat. Ternyata memiliki 2 darah dewa kuno. Benar-benar mengerikan, ucap Mao Lei pelan. Mengingat kebodohannya yang sebelumnya tidak takluk pada King Ruo. Jika saja dari awal, aku tahu hal ini. Mungkin saudara Mao Tang akan masih ada, batinnya, mengingat saudara kembarnya yang terbunuh oleh Liu Lao di dalam dunia kecil emas klan Liu. Sambil berbincang-bincang santai, mereka berdua akhirnya melihat istana megah yang diterangi ribuan kristal cahaya, sehingga membuat istana itu terang benderang. Saudara Long Chen, itu. Saudara, kita sampai, ucap Long Chen, sambil membawa Mao Lei bergerak turun, menuju halaman istana megah tersebut, menemui Long Fu dan Long Kei yang sedang mengawasi Yuan Bai, Yuan Hei dan Yulin Sa yang sedang menyerap mutiara jiwa hewan buas tingkat tinggi. Di utara dunia jiwa, aula kultivasi, King Ruo dengan tenang, terus menyerap 7 butir mutiara jiwa hewan buas tingkat tinggi. 3 jam kemudian, 7 butir mutiara jiwa hewan buas itu akhirnya mulai terserap, bersamaan dengan ledakan petir hitam keemasan keluar dari tubuhnya yang mulai bertransformasi menjadi Phoenix emas bermata biru. Trar, ledakan petir itu semakin kuat, hingga akhirnya ledakan aura semi-abadi tingkat 3 tahap menengah mengedar dari tubuhnya. Suit, siulan keras Phoenix menggetarkan tempat itu, bersamaan dengan lenyapnya transformasi tersebut. King Ruo merintih kesakitan, merasakan seluruh tulangnya yang seperti dihancurkan. Dengan tangan bergetar, King Ruo segera meraih pil Fuyuan dan menyerapnya. Teriaknya kesakitan, saat darah segar mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Semakin lama rasa sakit itu semakin kuat, bahkan membuat King Ruo hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Oh tidak, jangan sampai gagal, batinnya sambil mengeluarkan pedang langit biru, dan 7 pedang Sue Luo dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, pedang itu muncul dan langsung menyangga tubuhnya. Sambil menyerap pil penyembuh Fuyuan, King Ruo juga mengendalikan kekuatan yang sedang menggila di dalam tubuhnya, yang begitu melawan dan ingin menghancurkan tubuhnya. 10 menit kemudian, dengan perlahan, aura semi-abadi tingkat 3 tahap menengah lenyap, menjadi tahap puncak dan mengedar dari tubuhnya. Memaksa diri untuk segera naik tingkat dengan cepat, ternyata benar-benar bukan tindakan yang bijaksana, karena hampir saja gagal, gumamnya dalam hati. Sambil menahan rasa sakit, 5 menit kemudian, King Ruo mulai dapat memulihkan dirinya dengan menyerap pil penyembuh Fuyuan, dan menyerap kristal jiwa abadi dengan perlahan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.